Halmahera Selatan merupakan kabupaten yang terletak di Maluku Utara. Kabupaten ini menyimpan banyak sekali potensi yang bisa dijelajahi, terutama pulau-pulau yang menyimpan pemandangan yang indah. Untuk bisa ke Halmahera Selatan, kita bisa menggunakan pesawat menuju Ternate, lalu transit untuk melanjutkan perjalanan ke Labuha, ibu kota dari Halmahera Selatan. Disebut-sebut sebagai Raja Ampat Baru, tempat ini merupakan surga tersembunyi untuk pecinta laut, kopi, sejarah, dan petualangan. Saya, Puri Anindita, ini VVIP, selamat datang di Bumi Saruma, Halmahera Selatan. Udah bersama saya, Bupati Halmahera Selatan, Bapak Haji Usman Siddiq. Pak, kita boleh tos dulu dong. Tos. Terima kasih sudah boleh main kemari. Tapi kalau kita bicara Halmahera Selatan, itu kan kalau saya lihat dari peta, banyak gugusan pulau. Iya. Ada berapa banyak pulau di bawah Halmahera Selatan sebenarnya? Kita kalau di Halmahera Selatan 374 pulau. 374 pulau. Ya. Sambil jalan nggak apa-apa ya, Pak? Ya. Nah, tapi juga kemarin tuh sempat terekam, Mas Menteri Sandiaga Uno mengatakan Halmahera Selatan ini punya Raja Ampat Baru. Ya. Di mana itu, Pak? Oh, itu di Pulau Tawale. Pulau Tawale. Sungguh indah lah. Mungkin kalah dari Raja Ampat deh. Jadi boleh diceritakan apa istimewanya, kenapa itu disebut-sebut Raja Ampat Baru? Ya, mirip kayak ada pulau-pulau kecil yang di tengah-tengahnya dan lautnya yang begitu jernih, yang begitu biru. Warnanya biru? Biasa, iya, warnanya biru. Dan kalau saya bicara juga sama warga, mereka bilang, Pak Bupati ini lagi ingin sekali mempromosikan tidak hanya Halmahera Selatan secara keseluruhan, iya, tapi termasuk juga Pulau Widi di mana kita berada sekarang. Apa istimewa, Pak? Istimewa Pulau Widi ini kan 99 pulau. Ada gugusan pulau yang nyambung dari antara pulau satu dengan yang lainnya. Dengan pasir putihnya yang begitu mewah. Apa rencana Bapak ya untuk dikembangkan nih? Iya, kita kan kembangkan. Jadi sudah ada peminatnya kurang lebih 19 investor besar yang berminat. Bahkan kemarin dari Jerman menawarkan ke saya. Mungkin nanti kita diundang pada bulan September nanti ke Jerman. Untuk bicara lebih lanjut. Untuk bicara lebih lanjut. Oke, karena mungkin pemirsa yang menyaksikan belum pernah juga ya, seperti saya pertama kali ini menginjakkan kaki di Halmahera Selatan. Kalau kami adalah turis pertama kali nih mendarat. Selain Pulau Widi, tadi Tawale yang disebut-sebut Raja Ampat Baru, apalagi hal yang layak dieksplor ketika kita pertama kali ke sini? Kita banyak hal sih yang kalau di pariwisata kita memiliki pulau-pulau yang sangat indah. Destinasi wisata di bawah lautnya, ada Pulau Guraichinya, Sali. Di situ kalau kita di Sali itu ada berapa? Nggak salah tuh. Ada 3. Oke, cita-cita jangka panjangnya lagi nih, Pak. Apa sih sebenarnya potensi yang masih banyak dan belum digali dari Halmahera Selatan? Oh, sangat banyak. Kita semua pulau, di Pulau Bacan itu, Pulau Kayoa, Pulau Obi, itu semua pulau itu emas. Kayak kita sekarang itu kan pabrik nikel terbesar di dunia itu ada di Halmahera Selatan. Itunya dia. Jadi emas sebagai hasil tambang. Tapi sebenarnya nikel ini mendominasi. Mendominasi. Oke. Kemarin ada pabrik juga yang sudah selesai dan berproduksi. Itu pabrik dan menghasilkan nikel terbesar di dunia, nikel sulfat terbesar di dunia. Itu ada di sini, setengah Jakarta kelihatannya. Kalau mampir ke Pulau Obi, kita lihat kayak setengah Jakarta. Luar biasa, luar biasa. Semoga ini sejahtera ya, semua rakyat Halmahera Selatan. Insya Allah. Ini amin-amin. Jadi nikel, emas, laut, ikan. Hasil laut pastinya ya, termasuk ikan. Menarik sekali, saya semakin penasaran untuk eksplor. Kita jalan lagi ya, Pak ya? Iya. Yuk. Coba kamu coba ini makanan ini khasnya Halmahera Selatan. Apa ini? Sagu namanya. Sagu.
Terus terang saya pertama kali akhirnya coba sagu. Kita potek berdua ya Pak ya? Berdua ya. Ini cara makannya gimana? Polos atau biasanya polos aja, kita celup di kelapa, buah kelapa, baru kita coba makan. Terima kasih. Karena air kelapa kan ada manisnya, enak banget nih. Itu dia. Terima kasih sudah disambut hangat di Halmahera Selatan, dan ini perdana saya makan sagu langsung. Pak, terima kasih loh, ini segar banget. Sama-sama. Pak, kalau saya ketik di mesin pencarian internet Haji Usman Siddiq, itu yang keluar mayoritas dipenuhi dengan H. Usman Siddiq Obama. Begitu yang saya dapat, itu mayoritas 10 pertama lah. Pertanyaannya adalah, kenapa Bapak disandingkan dengan nama Obama? Ada cerita apa itu? Dari ceritanya pemilihan presiden Barack Obama mencalonkan diri. Jadi kita di suatu tempat sama teman-teman taruhan lah. Jadi ketika Obama menang, makanya di situ aku dipanggil Obama sampai sekarang. Oh, itulah sebabnya. Jadi saya kebanyakan di Jakarta itu nggak dipanggil nama Usman, dipanggilnya Obama. Dari kalangan-kalangan teman-teman kita yang pengusaha gitu. Akhirnya tersebar hampir semua teman-teman sampai di Maluku Utara. Jadi aku dipanggil Obama. Tapi menarik ya kalau lihat perjalanan Bapak lahir di sebuah desa namanya Ori. Iya. Habis itu jadi buruh panggul. Iya, betul. Sempat merasakan jadi wartawan loh. Iya. Wah, lalu kerja di swasta. Iya. Tapi dengan semua perjalanan itu, saya sih pertanyaannya adalah kenapa tertarik jadi pelayan atau pejabat publik? Kenapa tiba-tiba pivot ke sana, Pak? Jadi sebenarnya begini, kan saya melihat setelah saya sudah tergolong sedikit mapan lah. Mapan, saya kembali ke daerah, saya melihat daerah kita ini tidak pernah berkembang sama sekali. Jadi ketika saya menyatakan diri, mencalonkan diri sebagai bupati, itu keluarga nggak ada yang tahu. Wow. Anak-anak, istri semua pada nggak ada yang tahu. Belum ikut partai saat itu? Enggak, belum sama sekali. Jadi mereka kaget setelah saya memasuki kampanye. Orang-orang terdekat baru tahu ketika sudah masuk kampanye? Anak dan istri mulai tahu. Baru saya kasih tahu istri, saya mau kampanye, kaget istri. Beranjak dari situ saya menyatakan diri, mencalonkan diri, dan alhamdulillah terpilih. Tapi mendingan yang dulu jadi wartawan daripada jadi bupati. Tapi itu kan paradoks ya. Yeah. Jadi menurut Bapak, walaupun dengan segala konsekuensinya, kenapa memilih jadi pelayan publik adalah demi? Ya bagaimana? Jadi begini, kalau saya yang dulu tidak akan mampu berbuat banyak terhadap masyarakat. Ini bentuk pengabdian. Kita mengabdi. Kan kita ini berapa lama hidup sih di dunia. Jadi ini pelayanan sebenarnya. Iya, pelayanan murni. Pak, boleh saya ajak main ya Pak ya? Iya, boleh. Ini permainannya adalah jawab cepat. Jadi jangan berpikir terlalu lama, oke? Pertanyaannya, main badminton atau main bola? Main bola. Sedikit trivia, sempat ada yang ikut seleksi jadi atlet profesional. Cerita sedikit dong Pak. Pernah menjadi atlet bola kaki profesional. Iya, waktu itu ikut seleksi di mana Pak? Seleksinya sampai di tingkat nasional. Untuk klub apa waktu itu? Persiter Junior Ternate sampai seleksi PSSI. Apa yang terjadi? Cedera saya, kembali ke daerah. Cedera lutut? Iya, lutut. Akhirnya? Udah riset dulu. Tapi kalau tidak cedera, tidak akan lihat Bapak sebagai bupati sepertinya ya. Oke, berikutnya. Dua lagi Pak. Bupati atau gubernur? Masih mikir-mikir. Nunggu apa sih Pak? Dua-duanya masih mikir. Bapak ini periode pertama loh Pak? Iya. Ya. Saya mau tanya ada kelanjutannya apa enggak nih kira-kira? Saya belum putuskan. Apa yang Bapak tunggu? Enggak sih, makanya perbandingan kehidupan sehari-hari sebelum menjadi bupati kan beda kita. Sangat jauh berbeda. Faktor yang pertama itulah faktor anak-anak. Itu yang kadang-kadang membuat saya sedih. Saya kalau udah ngomong sama keluarga udah sedih banget. Putra Bapak yang paling tua usia berapa? Usia sekarang 17. Berarti sudah lulus SMA? Iya, SMA barusan. Baru aja nih. Yang paling bungsu juga baru SMP, baru lulus, baru sudah kemarin, saya nggak hadir juga. Suka bilang kangen nggak Pak? Kangen lah. Kangen banget. Suka apa yang dikangenin dari
anak-anak dan istri? Iya, saya kan hampir setiap misalnya kalau masih bareng-bareng lah, kita bareng-bareng nih. Sebelum saya jadi bupati itu hampir setiap saat saya pulang kerja secapek apapun, saya mesti ngajak berdua makan, ngobrol, cerita. Terus pas di saat weekend kita harus bertiga tuh jalan berempat sama istri, terus kita banyak cerita lah tentang sekolah, tentang pendidikan. Hampir setiap saat, dan ini yang sekarang setelah jadi bupati itu nggak dapat itu lagi. Itu yang bikin saya sedih banget. Waktu berkualitas dan ngobrolnya itu ya. Cita-cita putra Bapak yang pertama ingin jadi apa? Suka dia bicara. Kemarin kan kalau saya kan tanya kamu mau jadi apa, saya lebih berpikir dia kuliah ke luar negeri kemarin. Keinginan saya sih, tapi saya tanya kembalikan ke dia, kamu mau apa? Saya mau akpol. Oh wow. Bapak support? Saya support, kalau memang demi untuk dia, saya support penuh. Nggak pernah saya membatasi keinginan dia, nggak ada satu membatasi. Keinginan saya sih, meskipun berbeda, pasti saya tidak lebih turut apa yang dia mau. Sementara yang kedua? Yang kedua baru SMP, belum cita-cita apa-apa. Belum ada, yang penting lulus dulu. Iya. Nah, kalau anak-anak sudah di atas 19 tahun, 20 tahun, kita tidak akan pernah mendapat momen yang semasa dulu saya sebelum menjadi bupati. Momen perkembang tumbuh mereka itu. Kadang-kadang saya kalau udah kayak seminggu aja nggak ketemu tuh kangen banget. Banget. Kita tunggu bagaimana ini support dari istri dan anak-anak Bapak terkait bupati, gubernur, atau menteri. Itu nanti saja. Kalau sekarang kita minum kelapa lagi boleh, Pak? Iya, boleh. Iya, gimana? Ini saya udah siap pakai baju diving nih. Divingnya, iya. Udah jauh-jauh soalnya dari Jakarta ke sini, masa nggak diving? Tapi yang menarik apa di sini? Oh, yang menariknya banyak terumbu karang yang sangat bagus. Nanti nikmati aja keindahan alam di sini, sangat luar biasa. Terumbu karang, kalau beruntung, saya bisa ketemu ikan apa? Marlin. Iya. Oke, siap Pak. Saya doakan, saya mau nyelam dulu ya Pak. Mudah-mudahan ya dapat marlin. Tidak puas hanya melihat satu spot yang menjadi andalan Halmahera Selatan, saya ingin melihat lebih jauh lagi keindahan yang ada di sini. Saya melanjutkan perjalanan ke salah satu gugusan pulau yang tidak kalah indah dengan Raja Ampat, yaitu surga tersembunyi Tawale. Saking cantiknya, Menteri Parekraf Sandiaga Uno sampai menyebut Tawale sebagai The Gate of Heaven. Tidak sampai di situ, saya juga mengunjungi pulau lain yang mempesona, yaitu Pulau Lele. Di sini saya dapat melihat bahwa mata pencaharian utama warga setempat adalah nelayan. Dapat dilihat juga banyak sekali anak-anak yang menikmati keindahan pantai dari Pulau Lele. Tapi tujuan saya ke sini bukan hanya untuk melihat-lihat, namun untuk bersiap-siap diving di Guraichi. Memang luar biasa sekali ya Halmahera Selatan ini. Kalau suka pantai, kalau suka laut,
Ini adalah surganya. Jadi kita nggak cuma dapat satu pulau, apalagi kalau suka berwisata dari satu pulau ke pulau lain atau island hopping. Ini tempat. Dan tadi ngobrol sama warga, ternyata bocorannya adalah tempat ini di Pulau Lele. Ini adalah salah satu diving spot atau spot untuk menyelam demi menemukan pari manta atau manta ray. Saya udah sampai sini, jadi nggak mungkin saya nggak explore. Guraiji terkenal dengan pari mantanya. Sayang sekali pada trip diving kali ini saya kurang beruntung. Tidak bisa melihat langsung pari manta di bawah laut. Aduh Pak, terima kasih nih diajak. Ya, sama-sama. Minum lagi, seger-seger. Kita cheers dulu. Aduh, waduh, minum dulu ya nih. Pak, diterima ya Pak ya. Iya, kayak warna kesukaan saya nih. Wah, Bapak kesukaannya hijau. Pak, saya Hijau-hijau. suka mangga, jadi cocok. Terima kasih, ini indahnya luar biasa. Ini sekarang di Pulau Kusu. Saya tadi jalan sampai akhirnya nyaman duduk di sini melihat fasilitas resortnya luar biasa. Pertanyaannya adalah, Halmahera Selatan itu kan pulaunya banyak sekali. Apakah fasilitas seperti ini nih, resort, villa, tempat menginap, akan juga diperbanyak untuk spot-spot indah? Karena sayang banget Pak. Ya, insya Allah kita sekarang kan kita lagi gencar membangun pariwisata Halmahera Selatan. Kedepannya pasti kita akan siapkan semua berbagai fasilitas khusus pariwisata, dan sekarang saat ini kita lihat sendiri ada beberapa resort, kita menyediakan lahan, kita menyediakan berbagai administrasi yang diperlukan, kita mempermudah dan mempercepat proses yang prosesnya berbulan-bulan, kita prosesnya cuma sejam. Bisa terlaksana. Saya senang sebenarnya dengan keberadaan resort atau villa seperti ini yang layak dikunjungi, tidak hanya untuk yang internasional turisnya, tapi juga harapan yang domestik. Orang-orang yang tinggal di kota besar biasanya penat, ingin istirahat, cocok sepertinya untuk di sini. Kalau kita lihat proporsi wisatawan yang datang, bisa dari Halmahera Selatan secara keseluruhan atau khususnya di Pulau Kusu ini, mayoritas wisatawan dari negara mana atau jangan-jangan yang lokal juga sudah hadir ke sini? Iya, kebanyakannya sih masih warga negara asing yang masuk dari Jerman, pokoknya negara-negara Eropa. Iya, saya kemarin sebelum berangkat ke sini sudah baca informasinya bahwa pertumbuhan ekonomi tertinggi di dunia loh. Itu di Provinsi Maluku Utara, di mana Halmahera Selatan menjadi bagiannya kan begitu ya. Menurut Bapak, apa yang terjadi, kenapa kok Maluku Utara, Halmahera Selatan juga bisa naik pesat? Ya, karena itu kan dilihat dari investasi, investasi yang masuk di Halmahera Selatan. Maka dari situ dilihat misalnya kita di Halmahera Selatan itu pengangguran semakin menurun tajam sekali. Berapa persen Pak turunnya? Kita menurun kurang lebih kemarin tuh 1,4 pengangguran. Sekarang lagi masih misalnya begini, saya kasih contoh, ada investasi yang masuk, ada nikel sulfat yang terbesar di dunia itu masih butuh lagi kurang lebih 15.000 karyawan. Sekarang kita cari lagi susah. Oh, menarik. Jadi sebenarnya lowongannya ada. Ada, tapi ada susah gap. orang ada gap. Gap, skill gapnya ini. Berarti pendidikan penting dong Pak? Iya penting. Jadi saya melakukan terobosan dan berkoordinasi dengan pemerintah pusat melalui Kementerian Tenaga Kerja, maka dibangunlah sebuah balai latihan kerja, dan mungkin terbesar di Indonesia Timur itu nantinya dibangun di Halmahera Selatan di tahun ini. Tahun ini. Supaya tenaga-tenaga skill yang dibutuhkan tidak perlu lagi sulit. Aduh, saya doakan Pak. Dan perjalanan saya kemari ketika di airport ya, mendarat di bandar udara, ada sebuah filosofi, itu disebutkan selamat datang di bumi Saruma. Apa artinya Saruma? Iya, Saruma itu kan wadah perkumpulan, kan kita berbagai suku yang ada di Halmahera Selatan. Dengan adanya Kesultanan Bacan, itu mewadahi hampir semua suku yang ada di Halmahera Selatan. Ya, kan datang kan pertama lihat Bandara Usman Sadik. Sadik. Beda ini satu Usman huruf. Sadik yang ini ya. Beda satu huruf. Nggak ada bedanya sebenarnya sih. Tapi sejarahnya dapat tuh. Kalau cerita sejarahnya pasti dapat.
Dan kalau adat ini benar-benar kita pertahankan, yakin dan percaya deh. Semua damai ya Pak? Semua akan cinta damai. Nah, menariknya, selain tadi kita udah bicara pertumbuhan ekonomi ya, itu kan dari industri, lapangan kerja lebih banyak. Menariknya, ternyata Maluku Utara, lagi-lagi, Halsau sebagai bagian di dalamnya, ini juga dicatat punya indeks kebahagiaan tertinggi. Iya kan? Menarik sekali. Iya, semua bahagia lah. Apalagi kita di Halmahera Selatan, lihat aja masyarakatnya kalau jalan, makanya moto saya itu senyum. Mengembalikan senyum. Lihat aja di mana-mana kalau kita bergerak, mesti pasti wajahnya menampakkan wajah senyum, ceria, bahagia. Nggak ada yang menghadapi masalah, kesusahan, dan lain-lain. Saya pikir senyum itu datang karena ekonominya lagi baik. Iya, ekonominya lagi baik. Itu juga, tapi spiritnya sebenarnya adalah orang yang senang senyum dan tidak pernah membawa hal terlalu susah, begitu ya? Bapak pernah marah nggak sih Pak? Kalau sama tim? Kalau marah sih di tingkat pemerintahan sering sih. Hampir setiap saat untuk mengajarkan kebaikan. Jadi gaya kepemimpinan Bapak bagaimana? Ya kalau saya keras ke atas, tunduk ke bawah. Kenapa begitu Pak? Karena begitu, karena memang kita membenahi suatu sistem dalam pemerintahan itu tidak mudah. Membenahi karakter orang yang sudah menjadi biasa dan dibuat terbiasa itu berat banget. Pasti ada turbulensinya. Makanya gaya kepemimpinan kita harus berbeda. Kalau ke bawah kita merunduk, ke atas kita tegas. Gimana kalau yang di atas merasa terancam, tergoyang, akhirnya tidak saya doakan ya Pak, tapi membahayakan nyawa Bapak? Enggak lah, saya takut itu cuma satu, Tuhan dan ibu saya, itu aja. Jadi yang lain Bapak tidak terlalu pikirkan? Enggak pikirkan, mau segala resiko apapun saya siap hadapi. Omongan-omongan yang lain? Enggak, saya enggak akan pernah dengarin. Jadi dengan kita berada di Pulau Kusu ini, apalagi baru dapat berita baik, indeks kebahagiaannya tertinggi, mudah-mudahan Halmahera Selatan terus bisa berkembang, bisa maju, sejahtera seluruh warganya, bermanfaat, dan gaungnya mendunia. Bapak terima kasih waktunya, sukses terus. Minum ya Pak? Ya, minum. Keraton Bacan, salah satu keraton di Maluku Utara yang masih dilestarikan. Di sini, saya berkesempatan mengenakan pakaian tradisional untuk pengantin perempuan dan mengenal kebudayaan lokal, sekaligus disambut dengan tarian khas Keraton Bacan. Saya mendapat kesempatan untuk bertamu ke rumah Kesultanan Bacan yang biasa disebut Kadatong. Dan kali ini kita bisa berbincang, istimewa sekali bertemu dengan Perdana Menteri Kesultanan Bacan yang disebut Ompu Datuk Alolong. Assalamualaikum Ompu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari silakan duduk. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih Mari, bisa silakan. main kemari. Alhamdulillah bisa berkunjung ke keraton. Kami sangat berterima kasih dan bergembira bahwa dari Kompas TV jauh-jauh dari Jakarta bisa datang ke sini menemui kami di sini. Nah, kalau bicara Kesultanan Bacan, sebenarnya sejarahnya berdiri sejak kapan, Ompu? Jadi sejarah berdirinya ini diawali negeri Gapi. Negeri Gapi itu di Ternate, di Makian, Moti, Tidore, Ternate. Itu tadinya satu pulau. 4 ya, ada 4 bagian ya, 4 ini. Ya, pulau. Terus sang ulama kita, Noh Jafar Shadiq, bermunajat supaya karena anak-anaknya ini sudah dewasa, besok-besok dia menjalankan dakwah itu dia harus punya berkuasa lah, berkuasa. Maka supaya jangan terjadi benturan antara bersaudara ini, dia bermunajat minta supaya masing-masing punya kekuasaan dan punya wilayah tersendiri. Kemudian besoknya itu masing-masing anak ini sudah berada di pulau masing-masing. Karena pada malam hari itu setelah ulama ini bermunajat, kayak
gunung pecah begitu. Terbagi Pulau Gapi terbagi menjadi 4. Bacan di Pulau Makian, Jailolo di Pulau Moti, Tidore di Pulau Tidore sekarang, dan Ternate di Pulau Ternate sekarang. Tapi tadinya utamanya adalah Gapi. Gapi, Pulau Gapi. Baik, nah sekarang kita berada di rumah Kesultanan Bacan. Iya. Apa sejarahnya dan bagaimana fungsi rumah Kesultanan ini sehari-hari? Iya, jadi tadinya Kesultanan Bacan punya keraton sama seperti keraton Tidore, di Tidore, Ternate, Jailolo, Sar. Cuman pada saat Perang Dunia Kedua, keraton Kesultanan Bacan dibom. Lokasi bukan di sini, Bukan berarti? di sini. Nah, keraton ini sejarahnya pada saat Sultan ke-18 bertahta, beliau punya gambar di atas itu. Ini yang bertahta? Dia bertahta, dia mempersiapkan anaknya untuk cikal bakal gantikan dia. Maka dia kirim ke Bima untuk dikader di sana belajar pemerintahan bersama-sama dengan anak Sultan Ternate yang namanya Jabir Shah. 2 orang ini belajar di Bima. Ketika dia pergi ke Bima, bapaknya Sultan membangunkan rumah ini untuk anaknya. Satu ketika dia pulang, dia bisa tinggal di sini. Nah, ini kan kalau bicara kesultanan, sekarang kita ada di pemerintahan daerah dengan di bawah Republik Indonesia. Kolaborasinya dan berbagi perannya seperti apa? Ya, jadi kalau Kesultanan Bacan dengan pemerintah daerah itu kerjasamanya pertama bahwa untuk bupati dan wakil bupati itu ada jabatan di kesultanan yang kosong. Perangkat kesultanan yang kosong yaitu Datu Sapanggala. Jadi dia masuk dalam perangkat adat. Jadi sekarang Bupati dan Pak Wakil itu masih perangkat kesultanan. Jadi ada diskusi. Seberapa sering biasanya diskusi? Sering, kalau ketemu kita sering diskusi tukar muka. Tapi peranan kita adalah sebagai penghimbau saja. Sebagai penasihat penghimbau. Kalau boleh dibuat seperti ini. Luar biasa, dan mudah-mudahan terus hidup ya, terus dirayakan, diperingati. Om Pu, kalau boleh kita berkeliling lihat-lihat potret-potret Sultan di masa dulu? Boleh. Silakan. Mari, silakan. Nah, ini tadi kan dikatakan ini Sultan yang terkini nih, Pak. Iya. Siapa nama beliau? Abdurrahim Muhammad Giri Ridwan Shah. Itulah nama beliau. Iya. Usia masih muda tampaknya. Usia berapa? Iya, usia mungkin sekitar 50-an lebih. 50-an. Iya. Dan berarti dari potret-potret yang tampak, yang masih terekam, terdokumentasi, yang paling tua adalah Sultan ke-18. Ini beliau, 18. Usman Sadik. Sultan Usman Sadik yang menjadi nama Bandar Udara. Ya, Bandar Udara. Oke. Ini. Nah, kemudian berikutnya anaknya adalah Muhsin Shah. Muhsin Shah. Ya. Itu berarti Sultan ke-19. Sultan yang ke-19 pernah jadi residen terakhir di Maluku Utara. Residen, ya. Oh, baik. Dan ini anaknya Sultan ke-20, Gahral Shah. Pernah menjadi bupati Kabupaten Maluku Utara. Dan terakhir adalah Abdurrahim Giri Ridwan Shah. Ya, masih aktif hingga sekarang berarti. Beliau masih di Amerika, kerja di sana. Tapi status masih aktif ya? Beliau sebagai Sultan. Sekarang, ya. Setelah mengunjungi Keraton Bacan, saya melanjutkan perjalanan ke salah satu penghasil minuman khas Halmahera Selatan, kopi Liberica. Saya ingin tahu, apa sih pembeda kopi Liberica dengan kopi-kopi lainnya? Pak, ini kalau kita cari di internet, biasanya akan keluar kopi itu Arabica dan Robusta. Tetapi kali ini ada yang berbeda. Ini pohon kopi apa, Pak? Ini pohon kopi Liberica. Liberica. Apa yang unik tentang kopi Liberica? Kopi Liberica ini, pada umumnya kopi itu dia punya sifat higroskopis. Jadi dia menarik unsur yang kuat dari sebelahnya dia. Jadi kalau misalkan ini ada tanaman pala, coklat, cengkeh, maka dia akan menyerap unsur tanaman pala, coklat, cengkeh itu. Oh, jadi ada cita rasa itu. Iya, higroskopis. Tapi ketika dia sudah seperti pagar seperti ini, itu dia natural dia. Wah, oke. Natural.
sejarah kopi Liberica bisa tumbuh di Bacan gimana tuh Pak? Jadi sejarah kopi Bacan ini memang hilang dari atmosfer peredaran perkopian nasional karena tahun 1881 Masehi itu ditanam oleh perusahaan Belanda, underneming Belanda yang namanya Bacan Archipel Maatskappij. Nah, waktu itu perusahaan Belanda tersebut ada konsesi kerjasama dengan Kesultanan Bacan, kayak seperti pertambangan itu ada konsesi 30 tahun dan segala macam. Tapi ini sudah selesai dan pada waktu 1881 Masehi sampai ke sini itu ada sejarah yang putus. Sejarah yang putus ya, karena kita tidak seperti halnya kopi Gayo, kopi Toraja, Kintamani, Bajawa dan lain-lain itu mereka sudah terbangun puluhan tahun infrastruktur, SDM, teknologi, jaringan dan segala macam. Tapi kalau kopi Bacan ini dari 1881 Masehi sampai kemari itu lebih banyak dikonsumsi di rumah-rumah tradisional ya, manual. Nah, mereka itu misalkan kalau ada rumah-rumah di Bacan sini, kalau ada yang mau minum kopi, mereka petik kopi sendiri, terus kemudian menjemur, kemudian lalu disangrai, kemudian ditumbuk, kemudian diayak ya, dihalus tuh, baru kemudian siap untuk dikonsumsi. Oke, kalau panennya sendiri, ini butuh waktu berapa lama tumbuh sampai akhirnya bisa dipanen? Iya, kalau kita lihat siklus metamorfosis dari kopi itu, kopi ini ditanam dari 0 hari sampai 2 tahun, 2 tahun paling cepat, itu 3 tahun yang paling lambat ya. Dia bisa panen langsung. 3 tahun? 3 tahun. Oh, tahunan Pak? Iya, maksud saya dari 0 hari sampai dia bisa diproduksi itu sekitar 2 sampai 3 tahun. Ah, oke. Iya, tapi kalau Liberica dia terus-terusan, tapi kalau dia sudah diproduksi seperti ini, nanti ya, Pak. Ya, 2 bulan kemudian baru bisa dipanen lagi. Jadi ini keunikannya, dia akan lebih sering lah. Iya, lebih sering. Di beberapa spot dalam satu pohon. Iya. Oke, Iya. saya boleh petik nggak Pak? Boleh. Iya, ini unik sekali. Jadi keunikan. Jadi wanginya luar biasa, panennya lebih sering. Iya. Ada cita rasa yang dipengaruhi oleh tumbuhan sekitarnya. Saya sudah tahan mau lihat proses pembuatan dan mau coba kopinya, boleh Pak? Oh, boleh silakan. Jadi nanti setelah ini akan kita cicipi 2 varian, baik yang black coffee dengan gulanya sedikit supaya khasiat kesehatan daripada kopi itu dia muncul di situ. Kemudian satu varian lagi yaitu dari kopi rempah. Nah, di situ ada perpaduan antara kayu manis, terus kemudian jahe, terus dengan pandan. Oh, pandan. Saya pikir akan cengkeh. Baik. Pandan. Nah, disitulah nanti akan kita rasakan 2 varian. Nah, setelah ini juga nanti akan kita cicipi. Biasanya kalau kopi itu temannya pisang goreng. Baik. Nah, pisang goreng itu 2 varian lagi. Ada yang tradisional, ada yang modern. Baik Pak, makasih. Kita lanjut yuk Pak. Oke. Ibu ini mengolah kopi Liberica secara tradisional. Jadi ditumbuk hingga halus, kemudian nanti akan diayak 2 kali dan langsung siap diseduh. Nah, alat yang digunakan untuk menumbuknya ini terbuat dari besi, biasa disebut bisombesi. Nah, setelah dikemas, bentuknya seperti ini. Dan saat ini saya harus berterima kasih sekali dengan semua pedagang Pasar Amasing, tempat saya berada, karena langsung disuguhi kopi original, kopi Liberica Pulau Bacan. Jadi, cara menyeduhnya ada 2. Ini yang original, tanpa gula sama sekali. Kalau suka kopi pahit, ini oke. Yang ini juga tidak kalah menarik, karena ini diseduhnya dengan rempah. Jadi, ada aroma jahe katanya. Nanti kita coba sama-sama. Dan temannya adalah kudapan khas Bacan, pisang digoreng, dicocol sambal, dan ini adalah versi modernnya. Oke, kita coba. Ini yang versi original ya, tanpa gula sama sekali.
sesuai dengan apa yang tadi dikatakan Pak Iqbal, memang ada sedikit cita rasa pala dan cengkehnya. Kalau kurang suka kopi yang asam, menurut saya ini bisa jadi pilihan. Jadi tidak terlalu sakit di perut. Nah ini yang biasa populer di Pulau Bacan, ketika diseduh ditambah rempah lagi. Ini lebih terasa jahe dan ditambah pala juga karena di pasar ini ada olahan pala, jadi semuanya ini jerang menjadi satu. Mari kita makan pisang dengan dabu-dabu, kalau kali ini adalah tomat. Wah. Bismillahirrahmanirrahim. Dirgahayu, Kabupaten Halmahera Selatan. Sambal beo katanya nih disebut paling pedas di antara semua koleksi dabu-dabu Bacan. Yang mana Bu? Yang ini. Oh, ini dia. Iya. Apa khasnya? Apa keistimewaannya? Keistimewaannya karena kita punya cabenya khusus. Cabe beo memang. Cabe beo. Cabe beo. Kalau di Jawa atau di mana-mana itu memang nggak ada. Yang adanya palingan cuma di Maluku Utara. Di Maluku Utara. Tadi tuh sempat saya ngobrol sama warga. Katanya ini juga dicelupkan bara api. Iya. Oh, oke. Baru nanti diolah. Iya. Biasanya dimakan dengan lalapan ini. Iya, sama lalapan juga, ikan asar juga, pokoknya bisa ikan apa aja. Oke. Ini lalapan unik sekali. Iya. Apakah ini dari batang pisang? Dari batang pisang. Kalau kita di sini namanya neon. Neon. Namanya neon tapi bukan lampu. Bukan. Oke. Kita sambil coba ya. Iya. Saya coba dengan pakis dulu sambal beo yang disebut-sebut terpedas di Bacan. Sedangkan kategori Peregu Putri, Ibu Norma. Kalau yang biasa dengan sambal dengan rasa agak manis, pasti kaget dengan ini. Ini kayaknya level 10 deh. Setan ya. Saya coba ini. Saya suka batang pisangnya, segar. Tomatnya juga ada gurih dengan kelapanya. Nikmat sekali. Bu, terima kasih. Boleh main ke tenda sebelah ya? Boleh. Sudah bersama Bu Tini, ini dari Paguyuban Makayoa. Saya mau coba apa istimewanya kuliner Makayoa. Saya lihat ada yang kuning-kuning di sini. Apa istimewanya ini? Nasi kuning. Ini jadi makanan adatnya orang Makeang. Makeang atau Makayoa? Makeang Kayoa. Oke. Ini tapi biasanya umumnya kalau salamatan itu segitiga. Tapi ini berbeda, ini istimewa. Iya, ini adatnya, ini kita langsung karena memang modelnya leluhur kita kayak gini. Ini dari leluhur bentuknya. Biasanya teman makannya dengan ikan saus rica, terong santanin, bisa juga ayam. Ayam atau ini menarik sekali. Ini terong dibakar dulu nggak Bu? Terongnya digoreng. Oh digoreng. Lalu dengan dipakai santan sama santan dan bumbu. Tapi karena ini kita juga sedang merayakan ulang tahun Halmahera Selatan, harus banyak manis. Tidak sah kalau tidak coba nasi kuning dengan lauknya. Boleh Bu? Boleh. Piring, ayo. Makeang atau Makayoa. Kita coba satu kali makan dengan terong goreng dengan bumbu santannya.
sedikit sambal. Nasi kuningnya itu legit. Saya rasa ada kunyit sedikit di sini. Iya, ada ditambah kunyit di santan. Tambah kunyit, santan, terong goreng, dan ini saya langsung aja dengan tangan ya. Tidak pas jika tidak coba cakalang. Gurih, lembut. Masak cakalang biasanya prosesnya seperti apa, Bu? Biar seperti ini. Digoreng, di saus pakai cabai, cabain kan. Cabai. Sausnya gampang, agak umum, agak familiar. Oke. Tapi ikannya di sini kan ikannya mati satu kali kan, bukan mati berkali-kali kayak Jakarta. Ibu Tini, terima kasih banyak sudah boleh mencicipi. Waktunya eksplor lagi ya, Halmahera Selatan, siap, thank you. Bacan. Nanti kita lihat hal-hal menarik lainnya dari sini. Siap, Ya. makasih ya. Sekali lagi selamat ulang tahun, Bu. Pamit. Makasih. Tidak mungkin kita ke Pulau Bacan tidak pergi lihat batu bacan atau batu akik bacan yang kabarnya kalau dijual bisa hingga ratusan juta rupiah. Kenapa istimewa? Sudah ada teman kita Pak As. Pak As mau dong diajari kenapa sih batu bacan ini harganya bisa mahal sekali? Apa keistimewaan? Jadi keistimewaan batu bacan ini dia bisa berubah dari satu warna ke warna yang lain. Karena batu bacan ini konon katanya dia hidup. Wow, dia selalu berubah-ubah ketika kita pakai. Nah, di saat kita pakai dia sesuai dengan suhu badan kita. 30 derajat, 37 derajat, dia bisa merubah batu ini. Dari yang gelap ke hijau? Ke hijau. Karena ada kandungan batu bacan ini, ada dua kandungan yang bikin dia istimewa. Yaitu chrysocolla in chalcedon. Chrysocolla adalah kapur. Chalcedon adalah kekerasan batu. Nah, kapur yang ada di dalam batu ini yang bisa merubah batu ini dari satu warna ke warna yang lain. Karena saya dari Jakarta ya Pak, sering mendengar semua orang pengen punya batu bacan. Paling mahal pernah jual harga berapa? Waktu kemarin masih booming itu kan euforia. Nah, saya sering ikut pameran di Jakarta. Di Presiden Cup saya ikut. Kemudian? Jakarta Convention Center. Wow. Ya, terus di Session City, terus Balai Sarbini. Terakhir saya di Malut Pos. Malut Pos itu satu butir yang ukuran segini saya bisa lepas di angka 100 juta. Coba lihat sudah Pak. menang kontes. Dia Gini, mahal. tapi bahannya seperti gini ya. Okay. Bahannya harus seperti gini. Ini aja. Coba saya buka juga. Yang membuat mahal pertama pasti batunya, ya kan? Batunya. Cincin atau ikatan cincinnya ini juga kalau menambah? cincin yang ini cincin biasa kita pakai untuk jualan di lokal. Tapi kalau kita mau naik kontes itu ada gagangnya namanya perak mardani. Misalnya kita ikat di Rawabening, Jakarta. Nah, karena kita sudah melewati ini, coba kita langsung lihat proses pembuatan. Ya, ikut ya Pak. Boleh. Mungkin paling lama 15 menit, paling lama itu. Ya. Nah Pak, tadi kan saya lihat banyak teman-teman satu tim di sini. Sehari bisa kikis ini berapa bongkah? Jadi bukan bongkah tapi berapa butir ya? Butir, oke. Jadi ini setelah dipotong-potong itu kita dalam satu hari bisa menyelesaikan 50 butir. 50 butir cincin lah, mata cincin seperti gini. Dari sini berarti prosesnya amplas lagi ya, atau langsung dari lem? sini langsung kita pindah ke situ untuk kita haluskan ini, hilangkan dia punya serat-serat itu.
Baik, lebih berbentuk begitu ya? Lebih berbentuk. Kemudian untuk dimasukkan dengan ikat cincinnya, pakai lem apa Pak? Jadi ini lem untuk kita rekatkan batu ini. Kita pasang stick kayak begini, kita kasih lem ini. Baik. Nah, nanti kita bakar, terus kita kasih di sini, nanti dia melekat itu. Kita lem, baru kita pegang sticknya kan kita bisa kasih rapi, serapi-rapinya di sini. Baru dipasang cincinnya. Nah, kemudian kita kikis, baru kita amplas lagi di sana. Kasih halus sampai halus, terus dikasih bambu biar mengkilat. Jadi fungsi bambunya itu demi kilatnya Pak? Ya, untuk proses terakhir lah, finishing. Oke, supaya lebih berkilau. Ya, supaya berkilau lah. Tadi kita sudah bahas cincin yang luar biasa mahalnya gitu ya, karena indahnya. Tapi untuk yang baru kerja seperti saya nih Pak, siap. Paling murah bisa beli cincin akik bacan berapa harganya? Cincin akik bacan ini variasi, ada juga yang kalangan bawah. Untuk oleh-oleh itu bisa ada 100.000 tuh, sampai 200, sampai 1 juta, 2 juta, tergantung kualitas bahan. Jadi 100.000, 200.000 bisa lah ya. Ada. Pulang oleh-oleh. Ada ya, mungkin yang jenisnya kembang, yang warnanya hitam-hitaman, tapi dia bacan. Gitu. Kepergian saya kali ini ke Halmahera Selatan mengingatkan betapa masih banyak ragam budaya, kekayaan alam, kopi, bahkan kepulauan Indonesia yang luar biasa indah yang belum banyak diketahui dunia. Tetapi di balik petualangan dan keindahan yang ditawarkan, sebenarnya adalah keramahan hati warga Halmahera Selatan yang menghangatkan hati. Saya Putri Anindita, sampai bertemu di episode VVIP berikutnya.